Jadi selama ini pekerjaan papa mafia? Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru? Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas ini. Tapi bu, keluar udah, anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayah aku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil? Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu, siapa juga yang mau minta maaf? Halo pak, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu mau mecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Air atau api? Pilihanmu apa, Ren? Air atau api, Ma? Kamu harus pilih api, nak. Oke, Ma. Nak, kamu nggak salah pilih, kan? Enggak kok, Ma. Mama kenapa sedih gitu? Iya, Ren. Tiba-tiba keinget kakakmu yang hilang karena pilih air dulu. Ya udahlah, yang penting masih ada kamu. Iya, Ma. Hello. Ini kenapa sekolah sepi banget kayak kuburan? Iya we, ini karena semua orang yang pilih air menghilang. Kita nggak tahu mereka di mana. Kemungkinan mereka semua meninggal. Micu, kenapa semua orang yang pilih air menghilang ya? Aku juga nggak tahu Ren, ini mistis banget. Kamu pilih api kan? Iya, Cu. Ya udah, aman kalau gitu. Kamu ditangkap. Lepasin aku. Kamu memilih air dan kamu harus ikut kami. Aku nggak sengaja pilih air, aku nggak mau mati. Hah? Mati-mati apaan? Siapa yang bilang kamu bakal dibunuh? Loh terus, aku mau dibawa kemana dong? Jadi orang yang pilih air itu... Hah? Tinggi jodoh aku 990 cm. Win, tinggi jodoh kamu berapa? 173 Ren, lo berapa? 990, Win. Gila, itu orang apa monster? Aku harus cari jodoh aku, dia pasti ada di sekolah ini juga. Coba cari di lapangan, Ren. Kayaknya nggak mungkin jodoh lu di dalam kelas. Guys, jangan deket-deket sama Ren. Dia kena kutukan, jodoh dia monster. Ih, serem banget. Aduh, aku jadi takut. Gimana kalau beneran jodoh aku bukan manusia? Ren, tinggimu berapa? 156. Berarti kamu jodoh aku. Tinggi jodoh aku 156, Ren. Bukan, Marco. Orang tinggi jodoh aku 990 cm. Astaga, kalau gitu bukan aku jodohmu. Ren, ini data murid di sekolah ini. Tinggi badan jodoh gue 161, namanya Cecep. Ada yang tingginya 990 gak? Ya gak ada lah, gila aja di sekolah kita ada monster. Guys, cepat ke depan sekolah. Ada anak baru cowok nyangkut di pohon kelapa depan sekolah. Jangan-jangan itu jodoh lo Ren. Cepat minum air itu. Kamu dapat kekuatan apa?
Kekuatanku tidak bisa merasakan rasa sakit. Gawat, itu sangat berbahaya. Bukannya bagus ya nggak bisa merasakan rasa sakit? Ren, kakimu kejepit pintu itu. Hah? Oh iya, aku baru lihat. Emangnya kamu nggak berasa sakit apa? Enggak, mah. Ren, Reza pacar lo selingkuh sama sahabat lo Elsa. Ya, terus kenapa? Ya lo nggak sakit hati, sahabat lo sendiri loh. Kalau mereka sama-sama suka, ya udah. Reza, jagain sahabatku Elsa baik-baik ya. Kamu udah tahu semuanya, Ren. Maafin aku ya, aku cuma sayang sama kamu. Tenang aja, aku nggak sakit hati kok. Yang penting jangan sakitin Elsa. Hei Ren, ayo ikut gue ke halaman belakang sekarang juga. Mau ngapain? Mau minta maaf ya karena udah ngerebut pacarku. Aku nggak marah kok. Gara-gara lo, Reza jadi ngejauhin gue. Dia bilang dia gak mau kehilangan lo. Rasain nih. Mampus, sakit kan? Nggak sakit. Ren, itu perut lo kenapa? Kenapa apanya? Itu berdarah. Hah? Jatah nyawa aku ada 100, banyak banget. Bagus deh jadi banyak nyawa cadangan. Hai adik tiriku yang paling disayang papa. Hai kak, tumben gak marah-marah kayak monster kesurupan. Sebenarnya selama ini kakak cuma pura-pura benci aja sama kamu. Ini kakak bawain makanan enak buat kamu, dimakan ya. Makasih kak. Ren, jangan dimakan. Lala, ada apa? Dasar orang jahat, kakakmu itu menaruh racun di makanan itu. Dia mau membunuhmu, Ren. Apa sih nuduh-nuduh? Kakak tega banget ya sama aku, tapi nggak apa-apa. Aku makan ya makanannya, kelihatannya enak. Ren, Dasar adik gila, kamu pakai ilmu apa? Aku nggak metong. Cu, tolong. Nenek, ada apa? Nenek dirampok, Cu. Itu orangnya. Nggak usah ikut campur ya, anak curut. Cu, hati-hati. Dia membawa pisau. Tenang aja, Nek. Nenek tunggu di sini ya. Aku kejar dulu. Nek, ini dompetnya. Cu, kamu terluka. Kamu terkena pisau ya. Gak apa-apa, Nek. Ini gak bahaya kok. Terima kasih, Cu. Memang orang baik selalu dilindungi Allah. Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Ma. Mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa. Mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Mah. hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran. Aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Udah selesai loading, tapi kok nggak ada yang berubah dari mukaku? Apa sistemnya error? Halo Ren. Ren, aku manggil kamu. Iya Reza, kenapa ya? Aku mau kamu jadi pasangan aku di pentas drama nanti. Kamu mau kan? Mau sih, tapi kamu yakin nggak malu? Kenapa malu? Pokoknya aku mau kamu jadi pasangan aku. Ya ampun, guys, lihat deh si anak tompel yang jelek itu. Dia tetap jelek kan sampai sekarang. Aku nggak tahu kenapa wajahku belum berubah. Padahal di sistemnya tulis udah siap. Itu artinya muka lo jeleknya udah permanen. Lo nggak bakalan jadi cantik. Cuma gue, Jessica, cewek tercantik di sekolah ini. Reza minta aku jadi pasangannya di pentas drama nanti. Apa? Enggak, lo nggak bisa jadi pasangannya Reza.
Dia kan cowok tertampan, gak cocok sama cewek jelek kayak lo. Bener banget. Masa iya lo pakai topeng selama pentas drama? Ren, gue kasihan deh sama lo. Nih, gue kasih cairan yang sekali usap wajah lo bakal jadi cantik dan mulus. Wah, seriusan Jess? Kamu baik banget. Iya Ren, dipakai ya. Iya, aku pakai sekarang ya. Gimana Jess? Nah, sekarang lo ngaca deh. Wajah lo udah jadi cantik. Astaga, kenapa mukaku jadi makin parah? Rasain lo. Pasti Riza gak jadi milih lo buat jadi pasangannya kalau lihat muka lo udah hancur kayak gitu. Kamu jahat banget sih. Lihat deh, itu kan si anak tompel. Mukanya jadi makin jelek sekarang. Kalau gitu Riza pasti bakal milih gue buat jadi pasangannya. Reza, aku nggak bisa jadi pasangan kamu di pentas drama. Mukaku jelek, aku harus jadi cantik dulu. Loh, kamu bicara apa sih? Maksud kamu apa? Aku pilih jadi cantik, sistemnya udah berhenti, tapi mukaku nggak berubah sama sekali. Ren, nggak ada yang berubah karena kamu memang udah cantik. Maksudnya, aku dapat warna apa ya? Merah, artinya ratu. Mama pasti bangga. Ma, aku dapat warna merah nih, aku ratu. Ma, aku ratu, aku dapat merah. Wah, anak kesayangan mama jadi ratu. Tapi ratu kan cuma ada satu. Punya kakak pasti palsu, Ma. Enak aja, kamu kali yang palsu. Cukup, Ren. Kamu pasti bohong. Selalu aja iri sama adikmu. Anak gak berguna. Ren, aku dapat kuning, artinya aku pilot. Aku merah, artinya aku ratu. Lah, bukannya adikmu yang ratu. Tukang bohong kamu. Punyaku yang asli. Kamu warnain sendiri itu mah. Ya udah kalau nggak percaya. Dek, udah deh, mendingan kamu ngaku aja. Punyamu palsu kan? Lah, apaan sih kak? Kakak iri ya sama aku. Pengen banget jadi aku. Liatin aja kamu. Hei kalian berdua, daripada ribut, mending kita pastiin aja siapa ratu yang asli. Udah pasti dia bohong. Apa sih? Orang mama aja tahu aku ratu yang asli. Udah, nih pakai kapas dan air. Usap tanda kalian. Yang luntur berarti palsu. Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay, dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini mah? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak. Tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak? Bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi. Tapi kata orang tuaku, suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren?